Halo, saya sekretaris Pak Lu. Biar saya saja. Oh, hari ini bukan akhir pekan. Kenapa sekretaris ini rajin sekali? Kelihatannya kurus. Kok berat banget? Dewa kekayaan, dapat tidaknya uang ini, tergantung padamu. Uang ini sangat penting buat saya. Tolong ya. Mana mungkin saya cari uang sebanyak ini? Halo, kopi Anda. Ini ada 5 juta. Harap kamu tinggalkan anak saya. Siapa itu? Kaya banget. Kamu nggak tahu? Ibu Lu Xiao dari Beijing. Ini sudah yang ketiga bulan ini saya lihat. Membantu anaknya menyelesaikan masalah dengan wanita. Oh, begitu. Dapat ide. Saya ingin mengumumkan hubungan dengan Lu Zichu. Selesai. Astaga, Zichu ternyata punya pacar. Anak itu sudah besar, tapi belum pernah bawa pulang. Satu nyamuk betina pun gak, media mana lagi ini? Bikin rumor. Iya, di luar pada bilang kakakku suka cowok. Diam. Kakakmu itu menjaga diri. Kamu pikir semua kayak kamu? Bulan ini aku sudah bantu selesaikan 3 wanita untukmu. Kalau kamu masih bergaul dengan wanita-wanita nggak jelas. Uang saku bulan depan jangan harap. Gimana kamu tahu kalau pacar kakakku itu? Bukan wanita nggak jelas? Lihat kan? Kelihatannya jelas wanita baik-baik. Ternyata benar. Wah, kakakku kali ini baru sadar. Mbak Wang, bantu selidiki cewek ini. Baik, Nyonya. Aku akan tunjukkan padamu caraku. Apa yang aku lakukan ini agak nggak etis ya? Aku nggak punya uang buat obati nenekmu. Kalau jagoan, kamu curi atau rampok sendiri. Tapi nenek sekarang sakit. Rumah ini kan punya nenek. Jual saja rumahnya. Jangan berani-berani urusin rumah ini. Nggak mungkin. Rumah ini nanti buat adikmu nikah. Kak, nenek sudah tua, ngapain diobatin? Kalian. Seharusnya nggak etis. Lagian, dia juga curi ciuman pertamaku. Paling-paling. Nanti aku cari uang buat ganti. Lima juta. Datang nih, kesempatan kaya mendadak. Kamu mau? Maukah kamu menikahi putraku? Aku mau. Wahahaha. Ada apa ini? Wah, bagus-bagus. Tante, kami masih pacaran. Nikah terburu-buru. Kayaknya nggak cocok deh. Anak muda zaman sekarang lagi tren nikah gila. Tante dengerin dulu. Lihat aku, wajahku biasa aja. Latar belakang keluarga juga biasa. Seperti status Lu Xiao. Aku nggak cocok. Tenang, keluarga lu kami lebih peduli pada karakter. Datamu sudah aku periksa, berakhlak baik dan pintar. Suka menolong. Hancur-hancur. Lu Xiao, aku tahu pasti kamu juga nggak mau. Nikah sama aku kan? Gimana kalau? Jelasin.
Aku juga setuju. Ibu bilangnya benar. Nikah memang pilihan yang bagus. Kalian nikah, aku nggak ada yang bisa kasih. Ini semua sebagai mas kawin. Ada uang tunai 1 miliar. 5 juta yang janji buatmu, termasuk di dalamnya. Emas batangan nilainya 1 miliar. Properti-properti ini, mungkin ratusan unit. Nanti kamu yang terima sewanya. Dengan 1 ini, bisa obati nenek. Bu, kami nggak butuh semua ini. Sebenarnya, Kenapa? Apa kamu mau nikah sama aku cuma karena uang keluargaku? tentu saja enggak. Bocah nakal, ngomong apa sih? Cucu bukan orang kayak gitu. Oh, gimana kalau ini aku ambil dulu? Nanti semuanya jadi punyamu. Iya, malam pulang makan. Pohon besi berabad-abad akhirnya berbunga juga ya. Gimana kalau kita cerai aja? Kamu bilang cerai ya cerai? Kemarin malam yang mau umumin pacaran kan kamu? Yang nikah sama aku juga kamu. Aku juga terpaksa. Udah nikah? Kapan cerai? Aku yang tentukan. Lincu ah lincu. Sekarang kejebakan? Naik mobil. Oh, itu. Aku duluan kerja. Cari tahu, kenapa Nyonya butuh uang? Nyonya. Ah, Maaf ya. Nggak apa-apa. kok Kak Cu suka tipe gini? Lupakan aja dia tuh. Kan terkenal kutu buku di jurusan kita, cuma fokus belajar. Pagi, semuanya. Selamat pagi. Cucu, menikahlah denganku. Bukan. Meneyer, kita berdua aja nggak pernah pacaran, kok langsung nikah? Cucu, kamu nggak usah malu, aku tahu. Kamu naksir aku dari dulu. Kamu kan akhir-akhir ini butuh uang banyak. Kata ibuku, asal kita nikah, keluarga kami kasih mahar 100 juta. Nanti aku kasih kamu 10 juta. Buat biaya anak kita. Bukan, Meneyer, kamu salah paham ya. Kapan aku naksir kamu? Kamu kan rajin banget, tiap hari bantu bersihin. Kamu akan bantu aku lagi. Itu kan cuma kebetulan aku lagi ada. Minggu lalu kamu traktir aku kopi.
Itu kan voucher diskon. Hampir kedaluarsa, aku traktir semua orang. Ya, Iya, bener. Meneer. Kamu beneran salah paham. Oke. Bahkan kalau itu salah paham, menikah denganku tetap pilihan terbaik buat kamu. Cucu, tenang, aku nggak akan meremehkan. Nenekmu yang jadi beban itu. Atau orang tuamu yang pilih kasih ke anak laki. Atau adikmu yang gak berguna. Asal kita nikah. Kita putus hubungan sama mereka. Cucu, menikahlah denganku. Maaf, Meneer. Aku udah nikah. Lincu, jangan nggak tahu diuntung. Kamu lihat diri sendiri. Kondisi kayak kamu, mana ada cowok buta yang mau? Cowok butanya di sini. Lincu dapat suami dari mana sih? Yang ganteng banget? Gayanya langsung keluar bukan orang biasa. Aku tuh orang buta. Yang nikah sama Lincu. Lihat jelas. Lincu, kamu pelacur. Kok bisa selingkuh di belakangku? Dan nikah sama pria lain? Lagi pula, dia mana ada yang lebih baik dari aku? Meneer, mending kamu ambil kaca. Lalu lihat diri sendiri. Berani bilangnya menghina aku. Hari ini aku nggak bakal maafin kalian, pasangan brengsek. Lincu, kamu dipecat. Meneer. Memecat dia bukan urusanmu. Asisten khusus dong, hubungi kedai kopi tempat istri bekerja. Dan pecat manajernya. Mending udahan aja. Udahan apaan? Nggak bisa gitu aja. Aku Sang Dabao. Udah kerja bertahun-tahun di toko ini. Bahkan penanggung jawab kantor pusat aja aku pernah ketemu. Gimana? Gimana cuma modal satu telepon? Mau pecat aku? Pura-pura apaan sih? Lincu, mending suamimu. Minta maaf ke Meneer. Iya cucu, kamu lagi butuh uang. Kerja paruh waktu ini penting banget buat kamu. Terus-terusan mengalah cuma bikin diremehin orang. Tempat ini udah ada yang punya. Sini juga udah ada. Kamu nggak lihat ya? Duduk. Makasih. Terus-terusan mengalah cuma bikin diremehin orang. Halo Meneer Wang. Sang Dabao, kamu dipecat. Apa? Aku dipecat? Nggak salah tuh? Suami Lincu itu sebenarnya siapa sih? Beneran cuma satu telepon, manajernya langsung dipecat. Lincu, maaf ya, aku nggak sengaja. Aku tadi cuma bercanda, haha bercanda aja. Candaanmu. Gak lucu sama sekali. Semuanya. Lincu hari ini. Mengundurkan diri. Lu Zichu, apa kita sebelumnya pernah ketemu? Lincu, kamu lupa ingatan atau buta wajah sih? Nggak ada. Ya berarti nggak pernah ketemu. Hah? Iya juga, Lu Zichu tampan banget. Kalau aku benar-benar pernah lihat, pasti nggak akan lupa. Tapi mungkin juga, waktu kuliah dulu. Aku nggak punya duit buat beli kacamata, minus tinggi, jangan-jangan. Waktu itu ketemu, Cepetan jalan dong. sini.
Lu Zichu, aku seneng banget kamu mau belain aku. Terus kenapa mukamu masih cemberut gitu? Cuma penghasilan ini buat aku bener-bener penting banget. Maaf ya. Halo, apa nenekku kenapa-napa? Aku langsung ke sana. Bukan, Nona Lin, suami Anda. Sudah bayar lunas biaya pengobatan nenek Anda. Kami akan segera atur jadwal operasinya. Terima kasih banyak. Presdir, sudah ketemu. Istri butuh uang mendesak. Kemungkinan neneknya sakit. Kamu yang urus, cari dokter yang terbaik. Lu Zichu, makasih ya. Sebagai suamimu, ini sudah seharusnya. Cuma, bukannya kita nikah palsu? Surat nikah kita itu sah secara hukum negara lo. Kamu bilang kita nikah palsu. Itu artinya meremehkan hukum negara. Enggak. Aku cuma pengen bilang makasih banget. Tenang aja. Aku pasti bakal cepetan balikin duitnya. Biasanya kalau mau ngucapin terima kasih, jangan cuma di mulut doang. Terus, aku traktir makan yuk. Sini. Aku kasih tahu, malatang di sini favoritku banget. Coba deh, cicipin. Gimana? Enak nggak? Enak. Aku pesen lagi satu. Bos, aku mau tambah satu porsi. Yang pedas banget, banyak merica. Aku kasih tahu, malatang mereka yang pedas banget. Itu paling enak. Gimana? Mau coba? Bolehlah coba. Kamu kenapa? Kepedesan? Enggak. Pak Lu, mau aku bantu makan? Asisten dong juga mau ya? Aku pesenin lagi satu buat kita. Nggak usah. Aku makan punya Pak Lu aja. Hah? Gak apa-apa. Aku belum kenyang. Terus aku pesenin lagi ya? Bos? Dokter, Pasien mengalami gastroenteritis akut yang menyebabkan demam tinggi dan pingsan. Kalian tinggalkan satu orang untuk jaga. oke. Maaf ya Lu Zichu. Aku benar-benar nggak tahu kamu nggak bisa makan pedas. Ngapain maksain sih? Masih agak panas. Tadi kenapa nggak dicegah? Aku cegah, dia nggak dengar. Tadi mataku nggak salah lihat kan? Kayaknya nggak, tapi bos masih sakit. Ini nggak apa-apa ya? Kamu ngerti apa? Aku buru-buru pengen punya cucu. Iya. Gini, kalau ada yang masuk, nggak sampai kelihatan. Teksturnya lumayan. Lingchu, kamu dan dia cepat atau lambat bakal cerai. Jangan keterlaluan.
Kok rasanya dia makin panas ya? Kami cuma lewat. Aku juga lewat. Kak, pernikahan pertamamu aja udah seberani ini. Udah kayak aku, hahaha. Kalian salah paham, aku cuma lagi bantuin dia nurunin panas aja. Nurunin panas apa nurunin birahi? Kami nggak tahu, hahaha. Bocah nakal, kamu pikir kakakmu kayak kamu, playboy. Aku tiap bulan bantuin kamu selesaikan beberapa cewek. Aku kasih tahu ya, lain kali kalau kamu kayak gini lagi. Aku nggak bantuin lagi. Ternyata cewek-cewek yang diusir ibu itu semua adik Lu Zichu. Bu, bukannya lagi bahas kakak? Jangan buka aibku dong. Kamu biasanya kenal teman cewek cantik apa aja? Bisa dikenalin ke aku. Lu Zicheng. Jauhin kakak iparmu. Apa? Aku bilang, jangan ngomong deket-deket sama dia. Masa sih, Kak? Ini aja kamu cemburu? Aku ke kakak ipar. Nggak ada minat sama sekali. Halo. Kamar VIP bar yang Anda pesan, saldo kartunya habis. Masa sih? Kalian salah deh. Kakakku di kartu itu nyimpen puluhan juta. Tapi tadi Pak Lu ambil semua uangnya. Hah? Cucu, kalau gitu malam ini. Zichu tolong kamu jaga ya. Tante tenang aja, ini memang salahku. Oke, cepetan masuk. Aku tidur di kamar tamu dulu. Kalau ada apa-apa panggil aku. Tunggu. Aku mau mandi. Tapi kamu belum sembuh total. Kalau nggak mandi, aku nggak bisa tidur. Oke, aku bantu nyalain airnya. Aku masih sakit, nanti kalau airnya terlalu panas, bisa pingsan dan bahaya. Terus gimana? Ada asisten pria di rumah? Bilang ke kepala rumah tangga, semua pembantu libur malam ini. Mereka pada izin pulang hari ini. Kalau gitu, aku bantu. Kamu mau manfaatin aku? Enggak. Bukan itu maksudku. Kalau gitu, kamu tunggu di luar aja. Jaga-jaga kalau aku kenapa-napa. Jangan lihat yang nggak boleh. Aduh, Kamu nggak apa-apa? Kontak lensaku. Itu kamu? Wangian di tubuhnya kayak punya daya tarik khusus. Bikin ketagihan. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Lin Chu, kamu sembunyiin nenek tua itu di mana? Aduh, anak ini bikin kesel banget. Nanti dia pulang, akan kuajar dia. Dasar, kamu yang sembunyiin nenekmu, ya? Nenekku lagi sakit. Perlu diobati. Jobati? Jangan pikir kami nggak tahu niat jahatmu. Kamu pikir begitu rumah ini jadi milikmu?
Aku nggak pernah mikir gitu. Masih berani membantah. Aku peringatin, cepat keluarin si nenek tua itu. Dan urus balik nama. Rumah ini dijual buat biaya nikah adikmu. Nanti kalau dia mati, pamanmu dan keluarganya pasti mau bagi-bagi rumah. Kalian. Kok bisa kalian kejam banget sih? Aku ini ibumu. Gimana cara bicaramu? Ibu, udah, nggak usah banyak omong sama dia. Suruh Sang Lausan sebelah jemput dia. 50 juta cukup buat mas kawin. Apa katamu? Pak Lu, demam Anda belum turun. Ibu cuma pulang ke rumah. Seharusnya nggak ada masalah kan? Yakin? Ayo pulang sama aku. Ibu, beasiswaku benar-benar hanya cukup untuk membayar uang sekolah. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Belajar, apa gunanya belajar sebanyak itu? Bukankah pada akhirnya juga harus menikah? Lihatlah orang-orang di kampung halaman kita, anak-anak seusiamu. Mana ada yang tidak pergi bekerja, menghasilkan uang? Aku beritahu ya, hari ini kamu harus pulang bersamaku. Ayo. Bukan, ini Ibu Linchu? Tidak heran dia harus belajar begitu keras. Jika Linchu tidak mendapatkan beasiswa, dilihat dari situasinya, orang tuanya tidak akan membayarkan uang sekolahnya. Betul. Sudah telepon polisi, polisi datang. Cepat. Anak sialan, aku peringati kamu ya, hari ini. Kamu harus keluar dari sekolah dan pulang denganku. Dengar tidak? Sudah sampai, Tuan Lu. Anak sialan masih berani lari. Sang Lausan apa salahnya? Punya mobil, rumah, uang. Pamannya adalah kepala keamanan grup Lu di Kota Rong. Dia adalah tokoh terpandang. Tidak tahu terima kasih kamu. Sudah, jangan banyak bicara dengannya. Sang Lausan bilang dia akan segera sampai. Ayo. Ayo. Lu Zichu, bisakah kamu datang menyelamatkanku? Adik kecil. Aku datang. Jangan sentuh aku. Aku beritahu, suamiku adalah Presiden Direktur Grup Lu Zichu. Suamimu Presiden Direktur Grup Lu? Kalau begitu aku adalah kakeknya Presiden Direktur Grup Lu. Jangan sentuh aku. Siapa kau ini? Berani-beraninya mengusik aku. Cucu. Sudah aman. Lu Zichu, untung kamu datang. Aku pikir kamu tidak akan datang. Ini. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk ke rumah orang. Kamu siapa? Aku suami Cucu. Suami? Anak sialan. Apa yang terjadi? Tanpa persetujuan kami, bagaimana bisa kamu menikah sembarangan? Betul. Kalau mau menikahi putriku, bayar dulu mas kawin 50 juta. Ah, iya. 100 juta. Aku beri kamu 100 juta. Tapi kamu harus janji sama aku, mulai sekarang. Jangan ganggu Cucu lagi. Oke. 1 juta bisa kuberikan, tapi aku mau putus hubungan dengan kalian. Apa? Dasar anak perempuan. Kamu sudah berani ya? Ini nggak boleh, Liu Zi. Kamu kan sudah janji sama aku. Diam. Karena kamu begitu dermawan. 1 juta terlalu murah, 5 juta. Bawa kakakku pergi. Anakku benar. Kami membesarkan Linchu nggak gampang. 1 juta, terlalu sedikit. Tetap 1 juta. Kalau kalian nggak mau, hari ini kalian nggak akan dapat sepeser pun. Kak, kok kamu malah membela orang lain? Aku dan Lu Zichu sudah menikah. Aku istrinya, dia suamiku. Menurut cara berpikir kalian, kami berdualah satu keluarga. Kalau kalian gak setuju, maka urusan hari ini akan kulanjutkan ke polisi. Baik. 1 juta ya 1 juta, transfer sekarang. Iya, transfer sekarang.
Gak apa-apa. Nanti masih ada aku. Aku sama sekali nggak sedih hari ini. Sudah lama ku tunggu. Mau nangis? Ya nangis saja. Selamat pagi, Nyonya. Apa yang terjadi? Kemarin nggak ada siapa-siapa. Hari ini tiba-tiba banyak pelayan. Dari mana asalnya? Nyonya, sarapan sudah siap. Tuan muda menunggu Anda makan. Baik. Bagus, Nyonya pasti subur. Buang. Hati-hati didengar Nyonya. Wah, sarapannya mewah banget. Kenapa? Gak suka? Aku suruh dapur buatkan lagi. Nggak. Semua makanan kesukaanku. Aku bingung milih yang mana. Ya dicicipi semua. Sini. Terima kasih. Mau kemana? Aku antar. Aku mau kerja di Jalan Harapan, lumayan jauh. Ayo bareng, kebetulan searah. Oh, oke. Satu di timur, ini disebut searah? Antarkan ibu ke kantor dulu. Baik. Dia memang tampan sekali. Katanya Tuhan itu adil. Tapi kenapa dia tampan, berakhlak baik, hati baik, dan juga sangat sukses? Sudah puas melihatnya? Belum. Bukan. Aku tidak sedang melihatmu. Aku sedang melihat mobil ini. Mobil ini bagus sekali. Punya SIM? Punya. Kenapa? Asisten khusus dong. Tunggu, mobil ini biarkan untuk ibu. Suruh sopir mengirim mobil lain. Baik. Tunggu. Bukankah ini terlalu mencolok? Tidak kok, ini cuma BD biasa, tidak berharga. Presiden Direktur, ini jelas-jelas Bentley. Jangan sampai Anda menutup mata. Dan berbicara omong kosong, ya? Tunggu. Mobilnya untukmu. Kalau kamu tidak mau menyetir, hubungi aku yang jemput. Kamu kerja di grup Nanze? Iya, cuma sekarang aku masih masa magang. Tapi kamu tenang saja, setelah aku lulus masa magang, gajiku akan naik, uang yang kupinjam darimu akan ku kembalikan. Dan juga, uang untuk pengobatan nenekku, aku... Mana orangnya? Pak Lu. Menurutku ibu, dia bukan ingin memutus hubungan dengan Anda. Lanjutkan. Menurutku ibu, dia sejak kecil sudah mandiri, jadi dia mungkin belum menganggap Anda sebagai sandarannya. Tapi asal Anda berusaha, dia akan tahu. Beritahu HR, gajimu digandakan. Beritahu tim akuisisi untuk mengakuisisi grup perusahaan itu. Baik, ibu benar-benar bintang keberuntunganku. Wah, Lincu, sekarang sudah naik mobil mewah, ya? Ini cuma BD biasa. Lincu, bukan aku mau bilang. Dengan karaktermu yang kerja 3 tempat, hemat-hemat terus. Bisa punya mobil saja sudah susah. Lagi pula, mobil BD juga harganya puluhan ribu, loh? Lincu, jangan-jangan kamu udah salah jalan ya, seharian ini. Di kantor pakai muka polos, sok suci banget. Di belakang layar, gak tahu berantakan kayak apa. Cuma ngalah mulu. Cuma bikin orang lain ngeremehin. Aku jalan lurus, kalian gak punya bukti. Mending jangan asal ngomong,
Nanti aku laporkan pencemaran nama baik. Si lemah lembut hari ini berani banget ya. Yang diam-diam minum pil KB. Cewek ini kapan liatnya? Lincu, ngomong apa sih? Lincu, keterlaluan banget sih. Yang mulai duluan yang salah, ngerti? Lagian aku ngomong fakta. Dan kamu, apalagi gak berhak ngomongin aku. Tiap hari ngadu di kantor. Liu Yunke minum pil KB diam-diam. Bukan kamu yang nyebarin? Baiklah kamu Li 11, aku kira kita saudara. Kayaknya ngomongin juga gak susah-susah amat. Lincu, direktur cari. Oh, datang. Sini. Aku pasti gak salah lihat, itu kunci Bentley. Aku bener gak salah lihat, Bentley beneran. Kalian ngapain? Baiklah Lincu, berani-beraninya nyuri. Kembalin barang gue. Ayo lihat, Lincu nyuri kunci mobil. Udah tahu keluarga Lincu butuh uang. Gak nyangka kurang ajar juga, berani nyuri. Aku udah bilang beberapa hari lalu, mie instan di mejaku. Kok hilang? Mungkin dia yang ambil. Karyawan kayak gini harus dipecat, di sini aja. Siapa tahu nyuri rahasia perusahaan. Aku gak nyuri, mobil BD ini suami aku yang kasih. Masih bilang gak nyuri, Lincu. Ini kunci Bentley, mending bilang. Ini kunci palsu yang kamu beli online lebih masuk akal. Bentley. Ribut apa? Ini jam berapa? Kepala bagian, Lincu nyuri kunci mobil. Aku gak. Kepala bagian, aku bisa buktiin. Aku gak nyuri kunci mobil, ini mobilku. Lincu, beneran nyetir Bentley. Jangan-jangan Lincu orang kaya tersembunyi. Gak heran Lincu dari masuk kantor. Sudah sehebat ini sejak awal, pasti dibesarkan oleh keluarga bangsawan. Orang berbakat, tidak mungkin, cuma. Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil secanggih ini? Lincu, jangan-jangan mobil ini juga kamu curi ya? Ia kan kepala departemen, lihat mobil ini. Kemungkinan besar dicuri oleh Lincu sendiri. Kamu bilang mobil ini milikmu. Iya. Plat nomor mobil ini jelas milik grup Lu. Masih bilang tidak dicuri. Aku tahu saja, bagaimana mungkin dia ada hubungan dengan grup Lu? Ayo, ikut aku ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, sekarang juga. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Lepaskan tangan kotormu dari dia. Lu, tuan muda Lu yang kedua. Apa? Tuan muda kedua keluarga Lu, dia yang legendaris itu ya? Tuan muda Lu yang playboy, pantas saja Lincu bisa mengendarainya. Mobil seharga itu, ternyata dia sudah mengaitkan diri dengan tuan muda kedua keluarga Lu. Orang keluarga kami pun berani kamu sentuh, kalian berapa ini? Sudah tidak ingin hidupkan. Lincu, maaf. Bicaranya lebih keras. Maaf, Lincu. Baguslah. Masih menunggu aku yang traktir kalian makan? Cepat pergi dari sini. Tuan muda Lu. Jangan biarkan aku melihatmu di kantor lagi, pergi sana. Iya. Kakak ipar, bagaimana pekerjaan yang aku lakukan? Terima kasih banyak ya Tuan muda Lu. Kakak ipar seperti ibu, ini semua harus aku lakukan. Mereka berani menindasmu, memang pantas mendapatkan itu. Tapi, aku benar-benar ada urusan kecil yang mau minta bantuanmu. Minta bantuan aku? Tidak menyangka Lincu benar-benar dapat keberuntungan tak terduga, bisa mengaitkan diri dengan tuan muda Lu. Kakak sepupuku bilang, tuan muda Lu sudah bertunangan dengan putri keluarga Fu. Kalian bilang, jika Nona Fu tahu tentang hal ini. Ayo, kesini-sini. Itu Lu Zichu, dia masih rapat sekarang. Bagaimana kalau nanti malam aku bicara ke dia? Kakak ipar, aku ada pesta malam ini. Jika kakakku tidak bantu saya buka blokir kartu, aku akan kena masalah. Lihat dari bantuan aku yang aku berikan padamu hari ini. Tolong ya.
Ayo, lewat sini-sini. Cuma ini, Laporan keuangan tahun ini. Sedang rapat. Ini karyawan departemen mana? Berani masuk saat Pak Lu sedang rapat. Sial-sial, kita juga ikut. Kena getahnya. Maaf ya. Ada urusan sama kamu. Maaf ganggu. Siapa yang pukul? Aku tanya siapa yang pukul. Yang Master Lu kedua sudah bantu selesaikan. Asisten dong. saya segera urus. Sudah makan? Ayo, aku ajak makan malam. Untung gak ketahuan. Siapa ini? Pak Lu demi dia, langgar prinsip sendiri. Lihat sikap Pak Lu, pasti orang istimewa Pak Lu. Itu artinya calon nyonya masa depan kita. Itu. Ada hal. Mau aku diskusi sama kamu. Begini, yang Master Lu kedua bilang, kamu bekukan. Kartu banknya, bisa nggak? Tapi, aku sudah janji sama dia. Dibully? Kenapa nggak bilang sama aku? Datang cari aku. Kenapa bahas urusan orang lain? Urusan itu, yang Master Lu kedua sudah bantu selesaikan. Lagi pula dia bukan orang lain, dia adik kamu. Buat kamu, dia tetap orang lain. Barusan dia ngungkapin perasaannya. Kedepannya apapun yang terjadi, langsung cari aku, oke? Kalau soal yang Master Lu kedua, Aku yang urus. Sekarang makan dulu. Kamu Gao Dayuan? Iya. Anda diduga korupsi jabatan, mohon kooperasi investigasi. Aku akan datang, tenang dulu ya. Kakakku bilang apa? Pak Lu bilang, kartu Anda sudah dibuka. Pak Lu juga bilang jauhi nyonya kalau enggak. Bukan cuma bekukan kartu lagi. Dia masih kakak kandungku enggak sih? Nyonya, belum tidur? oh, mau tidur. Nyonya, Anda salah jalan, kamar tuan muda di sini. Saya, Sepertinya ibu mertua datang, aku buka pintu dulu. jangan sampai ibu tahu kalau aku dan Lu Zichu tidur terpisah. Nanti kebohongan kita ketahuan. Kamu, kok nggak pakai baju? Kebiasaan, mandi nggak pakai baju. Ibumu datang. Oh, Kok kamu tenang banget? halo? Bu, cucu bilang. Dia rindu, mau ibu datang. Menginap semalam. Baik, menantuku memang baik hati. Wajar kan kalau ibuku datang? Kalau gitu, tunggu ibumu pulang dulu, baru aku balik ke kamarku. Ibuku bilang, dia mau menginap di sini malam ini. Hah? Ini
akan menggoda aku untuk berbuat dosa. Cepetan, lomba renang mau mulai. Aku nggak mau, masih harus belajar. Santai dikit lah. Six pack itu. Kebanggaan pria sejati. Ayo. Gimana? Aku nggak terlalu jelas lihat, tapi emang bagus sih. Tungguin aku. Pak Lu, belum pernah lihat orang sedisiplin Bapak. Siapa suruh dia suka? Lebih baik ditutupin. Lu Zichu. Lu Zichu kerja keras, pasti capek banget. Udahlah, jangan ganggu dia. Mana orangnya? Malam-malam kok cuci celana dalam? Mau ganti yang bersih, sekalian aja dicuci. Kotor ya? Aku suka ganti tiap hari. Oh, Cepat tidur. Orangnya di samping aja nggak berani sentuh, masih harus ngandelin mimpi. Bu. Bakwang. Cucu, lihat apa yang ibu siapin buat kamu. Sini. Cucu, kamu sama Zichu ini. Sudah lama menikah, dia nggak pernah bantu kamu. Beli baju. Ibu suruh beberapa toko kirim baju ke sini. Kalau suka, tinggal saja. Bu, nggak usah repot-repot. Ah, nggak repot kok. Kalau kamu coba satu-satu, capek banget. Aku udah sewa beberapa model, khusus buat nunjukin ke kamu. Gimana? Udah milih? Aku juga udah janjian sama make up artis buat kamu. Bentar lagi dateng. Bu, mending. Udahlah. Gak apa-apa, kamu sama Zichu. Udah nikah lama banget. Di seluruh Rongcheng, yang kenal kamu dikit, pas banget. Zicheng mau tunangan sama Nona Fu. Aku udah ngajak beberapa orang, kamu datang bantu aku ngecek. Bu, aku nggak bisa. Ah, masa nggak bisa? Kamu kan menantu pertama keluarga Lu. Kamu berhak mutusin. Selama kamu nggak setuju, siapapun nggak boleh masuk ke keluarga kita. Nggak tahu ya hari ini Lu Ershao bakal bawa si Jalang itu apa nggak? Hari ini intinya buat Lu Ershao sama Jinyao sebelum tunangan, jadain pesta. Lu Ershao meski suka main-main, tapi nggak bodoh, pasti nggak bakal bawa. Siapa bilang? Wah, cantik banget. Ini anak siapa ya? Aku di pesta orang-orang penting Rongcheng, belum pernah lihat. Yang secantik ini. Si Jalang ini, berani banget beneran dateng. Sepupuku kirimin foto, emang dia. Nyetir mobil Lu Ershao, Lu Ershao juga jagain dia. Jinyao, lihat dia pakaian norak banget. Jelas-jelas nantangin kamu. Gak anggap kamu sama sekali.
Oh, ternyata kenalan lama. Lu Zichu? Kok belum datang? Lin Chu. Memang kamu. Gimana? Belajar nggak bisa ubah nasib. Sekarang malah belajar jadi pelakor. Udah jadi bego, masih aja belajar. Juara kelas 1 lagi, ngaku-ngaku dewa belajar. Menurutku, mending ganti nama jadi bego belajar. Siapa yang suruh pergi? Guru Dateng. Cepet, diam lo. Kamu ngapain di sini? Kayaknya kamu belum lupa ya? Kenapa kamu memfitnah aku? Tentu saja karena kamu jadi pelakor. Nona ini pelakor. Nggak heran dandanannya norak banget. Jangan-jangan kamu pikir orang kayak kamu bisa masuk keluarga lu? Orang rendahan kayak kamu, paling-paling cuma jadi mainan yang master lu aja. Iya, Jinyao kami. Itu putri keluarga Fu. Kamu itu apa sih? Meski nggak tahu kamu masuk gimana hari ini. Tapi sekarang minggir sana. Gimana? Mau minta maaf sama aku? Lin Chu, denger ya, sampah kelas bawah kayak kamu. Aku ngerasa jijik cuma deketin kamu sedetik. Hari ini, meski kamu berlutut habisin anggur ini, aku tetep nggak bakal biarin kamu tinggal. Jinyao, jangan gitu. Jangan-jangan dia punya keahlian baru, kayak ngesot kayak anjing. Suruh dia berlutut jelatin bersih anggur ini, baru boleh. Nambahin waktunya dikit, biar kita lihat aksi dia. Minta maaf sama kamu? Kamu pantas? Lin Chu, kamu gila. Kamu mau ngapain? Bantuan. Ada yang bisa urus nggak? Pada mati semua ya? Kamu kan orang lama keluarga lu. Aku putri keluarga Fu, calon istri keluarga lu. Cepetan, bawa orang usir dia. Nggak bisa. Nona Fu, kamu berani nentang aku? Kamu percaya nggak aku bakal pecat kamu? Nona Fu ini bener-bener bodoh banget. Dah nyakitin istri muda, dia pasti nggak bakal bisa nikah masuk keluarga lu. Lagi ngapain? Wah, baru dateng udah rame banget. Zicheng, akhirnya kamu datang. Cepetan usir cewek ini, atau aku nggak mau tunangan sama kamu. Siapa yang kamu sebut jalan? Tentu dia dong. Jangan pikir aku nggak tahu kelakuan kamu di luar. Yang dulu aku cuekin, tapi jangan keterlaluan. Sampai bawa orang ke rumah. Kamu sakit ya? Oke. Kamu nggak hargain muka keluarga Fu. Aku bakal lapor ke kakakmu, lihat dia ngurusin kamu. Kamu sendiri yang cari mati, aku nggak bisa nahan. Kakak ipar, aku nggak kenal dia. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Benar. Kakak ipar. Ini berarti, ini adalah istri Pak Lu. Dengar dari pihak Lu Group, hari ini istri CEO Lu Group akan muncul pertama kali. Tak disangka, ternyata adalah nona ini. Tidak mungkin. Orang kelas bawah seperti kamu, mana mungkin menikah dengan orang seperti kakak lu? Aku tak peduli apa yang kamu pikir, segera minta maaf pada kakak iparku. Aku? Jangan libatkan aku. Walaupun dia adalah menantu keluarga lu, aku juga menantu keluarga lu. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Apa kamu punya? Karena kamu tak bisa masuk keluarga lu. Cari satu set baju untuk nyonya. Baik. Bagus, bisa melawan balik.
Takut kamu marah. Pak Lu, Gao Daiwan sudah ditangkap. Apa? Ini balasannya. Nanti kalau ketemu hal begini lagi. Kalau kamu tidak melawan, aku akan marah. Performa bagus. Pesta lanjut. Siapa ada? Bawa mereka keluar, dan selamanya dilarang ikut pesta keluarga Lu. Kakak Lu, maaf aku salah. Aku tahu salah. Kita tumbuh besar bersama. Semua gara-gara Lin Chu si jalang ini. Dia adu domba. Hati kamu benar-benar jahat. Kalau aku dengar lagi kamu sebut cucu. Satu kata buruk, aku potong lidahmu. Dan, pulang bilang ke ayahmu, proyek keluarga Funanti. Lu grup tak akan ikut satupun. Kakak Lu, kamu tak bisa lakukan ini. Aku punya pertunangan dengan Lu Zicheng. Itu ditetapkan orang tua kedua pihak. Dia tentu bisa. Tante Chen. Aku sangka baru pergi sebentar, sudah membuatmu terima. Penghinaan sebesar ini. Tak apa, Ibu. Sebelum pesta hari ini, saya sudah memberitahu cucu. Sebagai menantu tertua keluarga Lu, dia punya hak untuk memutuskan apakah pesta pertunangan ini akan diadakan atau tidak. Nona Fu, berdasarkan penampilanmu hari ini, apakah menurutmu cucu akan membiarkanmu masuk ke keluarga ini? Bibi Chen, saya benar-benar tahu saya salah. Lepaskan saya. Fu Jingyo, kamu bukanlah tahu kamu salah. Kamu cuma tahu bahwa kamu tidak bisa menanggung semua yang akan kamu hilangkan. Meskipun saya baru tinggal di keluarga Lu tidak lama. Tapi saya tahu seluruh keluarga Lu bersatu dan saling menyayangi, sedangkan kamu tidak cocok di sini. Zicheng, aku... Jangan lihat ke saya, ipar perempuan saya sudah bilang, keluarga kita harus bersatu dan saling menyayangi. Maksud iparku sama dengan maksudku. Keluarkan dia. Lepaskan aku. Untung aku cepat, kalau telat, kakakku pasti akan mematahkan kakinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua menantu tertua keluarga Lu, Lin Chu. Lu Zichu sudah punya orang yang dia sukai. Lin Chu, membuka surat orang lain itu tidak bermoral. Lagi pula Lu Zichu tidak pernah bilang menyukaimu. Semua ini hanya keinginanmu sendiri. Kamu masih sedih dengan apa yang barusan terjadi? Tidak, aku mau mandi dulu. Ibu tidak ada di rumah hari ini, aku akan tidur di kamar tamu saja. Kunci mobil aku taruh di laci. Aku sudah selesai mandi. Tunggu. Ada apa lagi, Tuan Lu? Kamu membalik-balik barang-barangku? Sial, ketahuan dia. Maaf ya, aku tidak sengaja. Karena sudah melihatnya. Kenapa tidak kamu buka dan lihat isinya? Aku tahu pernikahan Tuan Lu dengan saya cuma untuk kepentingan sementara. Saya tidak seharusnya punya harapan lebih. Jadi saya... Saya pernah katakan. Selama kamu maju selangkah,
maka saya yang akan berjalan. Sisa 99 langkahnya. Buka dan lihat. Ini adalah saya. Di sini ada Lincu. Itu adalah kamu. Jadi, orang yang kamu katakan kamu sukai adalah saya? Aku. Orang yang aku sukai diam-diam adalah kamu. Tunggu. Terus-menerus mengalah. Hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Aku ingat sekarang, kamu adalah orang yang selalu membantu saya, Cok itu. Kupikir. Di duniamu. Aku tidak meninggalkan jejak apapun. Bagaimana mungkin? Waktu sekolah, saya rabun jauh parah. Dan tidak punya uang untuk beli kacamata. Kalau tidak, saya pasti langsung mengenalimu sejak pertama kali. Jadi, Nyonya Lu, maukah kamu menerima penantianku selama 10 tahun? Dan pengakuanku hari ini? Tuan Lu, ada seorang nona bernama Lincu. Sedang menyelidiki keberadaanmu. Katakan padanya. Serahkan urusan ini padanya. Halo, saya sekretaris Tuan Lu. Biarkan saya saja yang menangani. Nanti, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Astaga, mau terlambat. Aneh. Ada apa yang aneh? Perusahaan kita diakuisisi oleh keluarga Lu. Apa? Lincu, sekarang kan kamu dalam hati. Pasti senang banget kan? Dengan hubunganmu sama Tuan Muda Lu yang kedua. Nanti kemungkinan besar kamu akan naik jabatan dengan mudah. Yaitu, cuma ngimpi. Tuan Muda Lu yang kedua kan tidak ngelola perusahaan. Lagi pula, nona besar keluarga Fu adalah istri sah keluarga Lu yang sebenarnya. Dia cuma barang jelek yang gak pantas dipertontonkan. Cepat atau lambat pasti akan keluar dari perusahaan ini. Daripada banyak pikir tentang hal ini, lebih baik pikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Orang-orang suka menjilat seperti kalian. Cepat atau lambat pasti akan dipecat oleh perusahaan. Kamu, Di mana barang-barangku? Lincu, kamu dipecat. Apa? Biarkan saya jelaskan. Karena ada orang yang melapor bahwa kamu di dalam perusahaan bermain api dengan banyak orang. Di saat kritis perusahaan kita akan diakuisisi, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bos Wang, ini semua cuma rumor. Rumor itu tidak penting. Yang penting adalah kamu sudah menyinggung calon Nyonya Lu dari keluarga Fu, nona besar Fu. Apakah hal ini benar adanya? tentu saja benar, Tuan Wang, saat itu kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Betul Tuan Wang, kami semua melihatnya sendiri. Tuan Muda Lu kedua sangat perhatian sama Lincu. Aku sudah cerita soal ini ke sepupu perempuanku. Dia bilang, Nona Fu sangat marah kalau kamu tidak menangani Lincu. Sepertinya sulit untuk memberikan penjelasan ke pihak keluarga Fu. Berita kalian sudah ketinggalan zaman loh, baru kemarin.
Nona besar Fu keluarga sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Lu. Membatalkan pertunangan? Apa karena dia ya? Betul banget. Kamu lihat dirimu sendiri di cermin dulu, kamu cuma mainan doang. Juga pantas dibandingkan dengan nona besar keluarga Fu? Lin Chu, jangan asal ngomong di sini. Keluarga Lu dan Fu sudah berteman selama beberapa generasi, mana mungkin dengan mudah membatalkan pertunangan. Sekarang ambil barang-barangmu dan cepat pergi dari sini, jangan ganggu proses kerja perusahaan kami. Oke. Berita besar. Keluarga Lu membatalkan pernikahan dengan keluarga Fu. Benarkah? Sungguh 100% benar. Kamu dapat informasinya dari mana? Pasti dari tuan muda Lu kedua yang ngasih dia kabar rahasia dong. Kalau keluarga Fu dan Lu tidak melakukan pernikahan aliansi, apa Lin Chu tidak akan dipecat? Walaupun begitu, Lin Chu juga tidak bersalah kok. Nenek keluarga Lu paling benci anaknya main cinta sana-sini. Apalagi dia menyukai orang murahan kayak gini. Tidak perlu kalian yang putuskan, aku yang putuskan sendiri. Aku berhenti kerja. Perusahaan kayak kalian yang tidak punya prinsip, menyingkirkan karyawan demi keuntungan, tidak mau peduli benar salah. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Ingin main tangan sama aku? Kamu saja, tidak pantas aku yang turun tangan sendiri. Lin Chu, jangan berpikir karena kamu sudah bergaul beberapa hari sama tuan muda Lu kedua, kamu bisa semena-mena. Nanti atasan langsung di perusahaan kami adalah tuan muda Lu tertua. Bahkan tuan muda Lu kedua juga harus hormat padanya. Apakah kamu mengerti? Kalau gitu aku kasih tahu kamu sekarang, aku sama tuan muda Lu kedua memang ada hubungan. Kamu akhirnya mengakuinya. Kalian lihat kan? Apa yang aku bilang tadi? Tuan muda Lu kedua itu iparku. Lin Chu, maksudmu? Kamu adalah istri tuan muda Lu tertua? Dia masih bermimpi ya? Belum bangun tidur kali. Kamu bilang siapa yang bermimpi? Tuan Lu, tadi saya sedang menasihati seorang karyawan yang bicara sembarangan, harap Bapak tidak mempersoalkannya. Omong-omong Pak Lu, tentang laporan keuangan itu, sudah saya kirim. Apakah Bapak puas? Laporannya bagus. Tapi, grup Lu akan menghentikan rencana akuisisi ini. Kenapa Pak Lu? Pasti gara-gara Lin Chu. Dia tadi bicara ngawur di sini, bikin Pak Lu kesal. Lin Chu, bukannya kamu bilang Pak Lu itu suamimu? Sekarang Pak Lu ada di sini, kok kamu diam saja? Sayang. Katakan pada mereka, apakah aku istrimu? Lin Chu, kamu diam. Yang harus diam itu kamu. Kamu tanya kenapa grup Lu menghentikan rencana akuisisi ini? Aku kasih tahu. Karena kamu menghina istriku. Ayo makan. Ayo pergi. Asisten dong, aku salah. Tolong bantu aku minta maaf. Sudahlah Pawang. Sudah tidak ada harapan. Kamu tahu kenapa kemarin putri keluarga Fu diusir dari rumah? Kenapa? Karena dia menghina istri bos kami, Pak Lu. Ternyata benar karena dia. Ini? Sepupu. Kamu ngapain? Semua karena kamu kasih info palsu, jebak aku. Aku sampai dipukuli setengah mati sama Nona Fu. Aku akan balas 1000 kali lipat padamu. Sepupu, kamu masih berani jahat sama aku? Lin Chu. Kamu Lin Chu? Iya, Ini siapa? ini suamiku. Kamu sudah menikah? Suami istri yang sah. Kebetulan sekali. Ada reuni alumni, mereka lagi bingung cari kontakmu. Kebetulan banget kan? Kalau mau, kita bisa datang. Aku temani kamu. Iya, Lin Chu, sekalian biar teman-teman kenalan sama suamimu. Ayo pergi. Teman-teman, lihat siapa yang kubawa. Siapa ini? Agak mirip Lin Chu. Bukan Lin Chu kan? Bukannya Lin Chu itu sederhana? Yang ini, dia dewa belajar kita dulu, juara kelas terus. Lin Chu. Lama tak jumpa.
Ternyata benar dia. Cucu, benar kamu? Dewa belajar apa? Bukan pecandu belajar? Bodoh. Hari ini semua biaya ruangan ini gratis, ditambah anggur merah terbaik dan hidangan ternak. Semua dihidangkan. Baik. Angin apa yang bawa bos besar ini? Cucu, jangan hiraukan. Ada orang yang suka mulut kotor. Siapa yang mulut kotor? Yang panik itu siapa? Kamu? Kukira cuma waktu sekolah dulu mulutmu kotor. Tak disangka. Sekarang masih malas gosok gigi. Tak sangka si jenius, setelah sekian lama tak jumpa, bisa ngomong kasar. Dulu di kelas kita, Lincu pendiam, tak disangka. Sekarang fasih bicara. Cucu, abaikan mereka, kita duduk. Tolong simpan kursi ini, suamiku sebentar lagi datang. Iya, suami Lincu. Nanti kalian lihat. Pasti terpesona. Gantengnya luar biasa. Sesama teman, jangan lebay. Keluarganya, kan kita tahu. Masa ia bisa nikah sama orang kaya? Siapa ini? Salah ruangan? Ya ampun, jangan-jangan ini suami Lincu? Apa sih? Kalau dia suami Lincu, aku minum sambil headstand. Agak terlambat. Tidak, cepat duduk. Halo semua, aku suami Lincu. Lu Zichu. Feng Lingfei, bukankah kamu harus tampilkan headstand minum? Siapa tahu mereka suami istri asli. Lincu, jangan-jangan kamu cuma pamer di depan teman, sewa gigolo ya? Feng Lingfei, kamu salah paham. Lincu baru tahu hari ini ada reuni teman sekelas. Kami ketemu tidak sengaja, iya. Perlu saya tunjukkan buku nikah kepada wanita ini? Nggak usah, sayang. Orang seperti ini, meski kamu lempar buku nikah ke mukanya, dia tetap akan ke kantor catatan sipil buat cek keasliannya. Tapi, kamu bilang suamiku gigolo. Aku anggap itu pujian. Soalnya, nggak semua orang secantik suamiku, tampan banget. Kamu? Para tamu terhormat, makanan kalian sudah sampai. Ikan kerapu bintang timur, kepiting raja. Ini kaviar. Ada multi koleksi, dan Romane Conti. Anggur merah kelas atas. Pelayan salah saja? Tidak. Ini memang untuk kalian semua. Menerju, kamu terlalu baik. Aku tahu ayahku dekat denganmu. Wah, tapi kamu kirim hidangan dan minuman semewah ini, bikin kamu keluar uang banyak ya. Ternyata karena hubungan Feng Lingfei. Waktu kuliah, Feng Lingfei sudah naik mobil ke kampus. Tak sangka keluarganya sekaya ini. Sampai manajer umum hotel sendiri yang antarkan makanan. Lincu, mereka pamer apa sih? Ini keberanian yang kudapat dari lahir di keluarga seperti ini. Aku pamer sedikit kenapa? Gak kayak orang-orang tertentu. Ikut makan gratis, bawa keluarga pula. Lincu, gimana kalau kamu minta maaf ke Feng Lingfei? Iya, siapa tahu nanti ada waktu butuh bantuan Feng Lingfei. Kamu tunduk saja, semua senang. Kalian, makan gratisan, ikut aturanku. Minta maaf, atau pergi. Nona Feng, kamu salah paham ya? Aku nggak tahu siapa ayahmu. Ayahku Feng Jun pernah minum teh denganmu. Banyak yang minum teh denganku, aku benar-benar nggak ingat. Wah, jadi pura-pura lama, akhirnya keluar juga. Tapi Menerju, tadi kamu bilang makanan ini gratis. Itu karena Tuan Lu dan Nona Lin, makanya dikasih khusus. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Makanan hari ini minimal ratusan juta. Mana mungkin kamu sanggup bayar? Kalau kamu bilang aku nggak sanggup bayar, ya aku nggak sanggup. Menerju, meja ini hari ini, Nona Feng yang bayar.
Sayang, aku nggak mau makan lagi. Kita ganti tempat aja yuk. Udahlah, sama mereka gak ada yang perlu dibahas. Ayo kita pergi. Nona Feng, waktunya bayar. Totalnya 2.500.000. Apa? Ini harga yang ditetapkan Pak Lu untukmu. Oh iya, lupa kasih tahu, Pak Lu itu bos hotel kami. Juga suaminya Nona Lin. Salahkan Fei semua. Sekarang benar-benar bikin Lin Chu marah banget. Lu Zichu, aku cari di Baidu, ternyata dia itu. Presiden grup Lu, orang terkaya di kota kita. Nona Feng, bayar pakai kartu atau tunai? Kita patungan aja. Aku ada urusan. Aku harus jemput anak pulang sekolah, aku gak makan kok. Ya, Tungguin aku. Cocok banget sih. Udah, jangan ngomong. Kan aku bilang, pas kuliah dulu kok dia tiap hari. Ngelilingin kamu, ternyata udah ngincar dari dulu. Aku cuma bercanda. Iri banget lihat kalian berdua, pasangan yang sempurna. wah, kalian berdua kok makan sama cewek cantik. Gak ajak-ajak aku? Hai cewek cantik. Aku Lu Zicheng, adiknya. Senang berkenalan denganmu. Sitian, cepat pulang. Mereka bawa orang. Gak izinin rumah sakit ngerawat ayahmu. Apa? Perlu bantuan? Aku mohon padamu. Nyawa suamiku cuma tergantung obat ini. Kalau begini, dia bisa mati. Kalau gitu, terima aja ganti rugi 30.000, selesai urusan. Atau mau nunggu mati aja? Kok kalian bisa kejam banget sih? Suamiku kan cedera di proyek kalian. Gajian nggak dibayar, ganti rugi cuma 30.000. Kalian masih punya hati nggak sih? Hati? Tahu nggak kontraktor proyek ini siapa? Grup Lu. Mau minta uang lagi? Nggak takut kubur hidup-hidup? Jangan gitu, ini pembunuhan. Sini. Bu, kamu gak apa-apa? Kalian ngapain? Ini melanggar hukum. Ada apa? Kamu cewek, masih mau berani maju buat orang lain? Gimana kalau gini, yuk kita tidur bareng. Gua bisa pikirin buat lepasin orang tua itu. Beraninya kamu bicara seperti itu sama siapa? Percaya nggak gua bakalan bunuh kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu berani tampar muka gua, nggak tahu aturan main di dunia ini ya? Coba lagi sini. Bagaimana? Semuanya ayo maju, pukul aja mukanya. Wah bukan bang. Kalian ngapain sih? Berhenti. Lagi ada yang mau nyerahin nyawa sendiri nih. Hancurin dia buat gua. Kak, pukul mukanya dengan keras. Zicheng, tubuh kamu udah hancur karena wine dan wanita. Lihat tuh kakak kamu. Betapa gantengnya. Mbak, tadi gua lagi nggak fit di depan orang lain. Jangan ngomong sembarangan. Kita orang dari grup Lu, kamu berani sentuh gua? Lu sih nggak akan biarin kamu lepas. Maksudmu, grup Lu nyuruh kamu sembarangan bunuh orang? Grup Lu adalah langit di Rongcheng, gimana?
Kamu takut kan? Grup Lu selalu nggak pernah menunda gaji pekerja, buat setiap pekerja. Asurannya juga lengkap. Siapa yang berani kasih kamu keberanian? Buat fitnah grup Lu? Lu Zichu, ayahku memang benar-benar terluka saat bekerja untuk grup Lu. Apakah di antara ini ada kesalahpahamannya? Grup Lu tidak pernah menekan orang dengan kekuasaan. Benar, ku dengar grup Lu selalu mengutamakan manusia. Terutama tuan muda kedua keluarga Lu, tidak hanya tampan, tapi juga orang baik. Memang tuan muda kedua keluarga Lu yang nyuruh kita lakukan ini, benar. Sobat, bicara harus berdasarkan hati nurani. Kapan gua nyuruh kalian lakukan hal ini, gua. Bukan benar-benar gua bahkan gak kenal mereka. Gimana mungkin baju mereka lakukan hal kayak gini? Kamu memang tuan muda kedua keluarga Lu. Gua. Tuan muda kedua keluarga Lu, aku mohon lepaskan kami, kasih kami jalan hidup. Aku mohon padamu, bukan benar-benar gua kok. Tuan muda, itu tuan muda yang pertama. Bu, bangun dulu. Bu tenang aja, masalah ini kami pasti akan membela Anda. Ayo, bawa aku ke bos kalian. Kak Hau, masalahnya selesai? Belum. Kalau belum selesai, ngapain pulang? Bulan ini, aku punya utang judi jutaan yang belum dibayar. Jadi, kau pakai uang grup Lu untuk berjudi, lalu pada karyawan Lu. Menindas dan memotong gaji. Kalian siapa sih? Berani-beraninya sama aku. Mata buta. Bos, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, mana tahu kau pakai namaku untuk berbuat jahat di sini. Bos, sudah beberapa bulan aku tidak bayar gaji mereka. Menghemat banyak uang untuk grup Lu kita. Hemat banget. Asisten khusus dong, selidiki tuntas grup konstruksi di bawah Lu. Kasus tunggakan gaji. Bayar semua gaji yang tertunggak. Selain itu, tambahkan 1 bulan gaji sebagai kompensasi. Kak, aku. Cuma suruh kau kelola 1 departemen ini saja. Kau bisa bikin berantakan begini. Pulang, renungkan kesalahanmu. 2 minggu jangan keluar rumah. Kak, ini bukan salahku. Aku tidak sengaja. Ketidaksengajaanmu hampir bikin orang hancur. 2 minggu masih ringan. Kakak ipar. Aku rasa kakmu benar. Kalau bukan si Tian, ketemu kita bisa jadi malapetaka besar. Menurutku, 2 minggu kurang. Lebih baik kau dihukum merawat paman selama sebulan. Terima kasih, kakak ipar. Cucu, terima kasih. Ini memang salah kami. Biaya pengobatan akan ditanggung grup. Untuk ganti rugi, suruh si Cheng yang ajukan. Aku jamin tugas ini selesai. Kali ini, aku yang lalai. Kau sudah melakukan yang terbaik. Grup sebesar ini tak mungkin mengawasi semuanya. Lalu kenapa kau masih terlihat berat pikiran? Nenek sudah selesai operasi. Hari ini, aku lihat Paman Xian di ruang perawatan. Aku ingin menjenguk nenek. Ayo, aku temani. Cepatan pindahkan pasien ini keluar. Dokter Huang, pasien ini sudah diingatkan khusus oleh Dekan Yo. Harus dirawat di ruang perawatan khusus. Dekan Yo sudah sangat tua. Tahun ini dia akan pensiun, wakil Dekan Wei. Sekarang yang pegang kendali sebenarnya adalah wakil Dekan Wei. Ibu mertua wakil Dekan Wei sedang sakit. Nyonya Wei menunjuk ruang perawatan khusus ini. Kalian masih lamban apa? Dokter Huang, pasien ini baru saja selesai operasi. Keadaannya belum stabil. Bagaimana kalau tunggu sebentar? Cepat angkat orang ini keluar. Nenek tua ini. Mana bisa dibandingkan dengan ibu mertua wakil Dekan Wei? Nyonya Wei, Anda datang. Ruangan ini sudah saya siapkan untuk Anda. Ini siapa? Bau sekali. Cepat buang dia keluar. Mungkin pasien ini tidak bisa menahan buang air. Saya segera dorong ke ruang biasa dan ganti bajunya. Sudah begini, hidup buat apa? Lebih baik mati saja. Dengar? Cepat beritahu keluarga pasien untuk menjemputnya.
agar tidak memengaruhi suasana hati ibuku di sini. Baik. Cepat cari tempat untuk membuang nenek tua ini keluar. Cepat pergi, beritahu keluarganya. Nak, Ada apa? Aku baru saja sepertinya mendengar nenek memanggilku. Nenek di ruang perawatan khusus, selalu ada yang jaga. Apa kamu salah lihat? Dokter Yo sudah menunggu kita untuk pergi bersama. Ayo kita pergi cepat. Bu, nasib orang berbeda-beda. Lihat tadi. Nenek tua itu terbaring di sana. Tidak ada yang peduli. Bu, Anda kan ibu mertua dekan. Kapanpun Anda datang, pasti ada yang melayani. Nyonya Wei, ruangannya sudah saya bersihkan untuk Anda. Anda lihat, apa masih butuh yang lain? Kamu paham? Nanti aku bilang sama suamiku, Wei, untuk lebih memperhatikanmu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalian siapa? Orang yang semula di ruangan ini mana? Kalian siapa? Perwani Gatot. Bisa senaknya kalian masuk? Nenekku mana? Nenek tua itu? Sudah kusuruh orang dorong pergi. Apa? Kamu mendorongnya pergi? Aku segera suruh orang jemput kembali nyonya tua itu. Dekanyo, kenapa heboh-heboh begitu? Ibuku sakit, butuh kamar rawat inap. Mereka-mereka itu bisa lebih penting dari ibuku? Ibumu. Ibumu itu siapa sih? Kamu, Siapa saja. Usir mereka keluar. siapa yang berani? Aku ini istri wakil direktur W kalian. Rumah sakit ini sebentar lagi akan dikendalikan suamiku, Lau Wei. Hari ini, siapa yang berani sentuh aku? Coba. Percaya tidak percaya, aku bisa buat kalian keluar dari rumah sakit sekarang juga. Direktur Yo. Entah nenek tua itu kerabat apa kalian. Sudah baik-baik saja mengizinkannya dirawat dan dioperasi. Tak perlu sampai menyinggung wakil direktur Wei demi orang seperti itu. Orang seperti apa? Nyonya Lu, jangan marah, aku sudah menyuruh orang. Segera menjemput kembali ibu mertua. Direktur Yo, mau berebut kamar denganku? Lihat dulu dirimu, pantas tidak? Direktur Yo, kamu kan sudah mau pensiun. Nanti, rumah sakit Kangda ini akan menjadi wilayah keluarga Wei. Aku sarankan, lebih baik jaga diri saja. Ibu, hari ini adalah Wei, takkan ada yang bisa berebut kamar denganmu. Kamu. Bu, bagaimana kalau kita ganti kamar saja? Ini cuma flu biasa, tak perlu juga pakai kamar seperti ini. Wei Yichang, apa yang kamu katakan? Ibuku meskipun cuma flu biasa, juga harus dirawat di kamar sebaik ini. Wakil Direktur Wei. Menyalahgunakan sumber daya medis. Tampaknya, kamu memang tidak cocok jadi wakil direktur ini. Menyalahgunakan sumber daya medis kenapa? Ini milik keluarga kami. Mau pakai bagaimana ya bagaimana? Tuan Lu, maaf sekali, istriku, dia tidak mengerti. Kami akan pindah segera, Tuan Lu. Cabut semua jabatan Wei Yichang. Kamu yang urus. Baik. Maaf, Nenek, aku terlambat datang. Tidak apa-apa, nenek aku. Sekarang sudah jauh lebih baik. Aduh, jangan nangis. Nenek sudah sembuhkan. Anak muda, itu kamu ya? Nenek.
Nenek mengenal dia? Nan sebentar lagi masuk sekolah. Uang sekolahnya masih kurang sedikit. Bagaimana ini ya? Kamu siapa? Aku teman sekelas Lincu. Dulu dia bilang, ingin meminjamkan uang padamu. Astaga, nenek kemudian sudah menerima uang itu. Oh iya, Nan, kamu ingatkan, kembalikan uang ini ke temannya ini. Nenek, Uang ini mungkin tidak perlu dikembalikan. itu tidak boleh, uang ini. Karena kami sudah menikah. Kalian sudah menikah? Nenek, jangan terlalu terkejut, gembira berlebihan. Baik. Kalau gitu nenek bisa tenang sekarang. Kedepannya akhirnya, ada orang yang bisa menjaga Nananku. Bagus. Bu, kamu bisa tinggal dengan tenang di sini. Bu, benar-benar kamu ya? Bu, kesehatanmu sekarang sudah jauh lebih baik. Berkat doa dan kebaikan kalian, kalian tidak peduli padaku. Nananku yang peduli padaku. Bu, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aku. Bu, ini adalah ibu mertua cucu. Ibu mertua. Oh, jadi itu ibu mertua ya? Perawatanmu bagus sekali, terlihat sangat muda. Kalian sudah memutuskan hubungan dengan cucu. Jangan ngaku saudara lagi. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Hubungan kami dan cucu itu darah lebih kental dari air. Meskipun patah tulang masih terhubung uratnya. Kami ingin baikan dengan cucu. Benar? Kami ingin baikan kembali. Baiklah, kalau gitu keluarin 1 juta. Wah cucu. Kayaknya kamu sekarang juga nggak butuh 1 juta itu. Lagi pula, uang 1 juta itu udah dipakai adik kamu. Kamu nggak bakal minta balik, kan? Kalau nggak rela ngeluarin uang, ya jangan bahas soal cinta. Nenek, ayo kita pergi. Lincu. Kamu pikir baik-baik ya. Kami kan sandaran kamu. Jangan lihat kamu sekarang nikah sama orang kaya. Kalau nanti kamu ditindas, siapa lagi yang bakal kamu selain kami? Iya dong. Tenang aja. Aku nggak bakal biarin cucu ditindas. Cucu di keluarga kami. Itu harta karun keluarga kami. Tante, ayo kita pergi. Ayo. Dasar anak perempuan. Anak perempuan emang nggak ada gunanya. Mana ada yang sebaik anak laki-laki. Dasar. Ma, Nak. kalian kok di sini? Pas banget, aku lagi nggak punya duit. Kasih aku beberapa puluh ribu lagi. Beberapa puluh ribu? Sekarang keluarga kita, beberapa ribu aja susah. Mau beberapa puluh ribu lagi? Dasar anak kurang ajar. Kalian berdua udah habisin 1 juta dari kakak kamu. Kok masih enak aja minta? Kamu sehari-hari boros, ya pasti habis dong. Iya, Oke kalau gitu, jual aja rumahnya, kasih duitnya ke aku. Jual rumah. rumah dijual, kami berdua tinggal di mana? Terserah. Kalian gak mikir beneran aku bakal nafkahin kalian, kan? Dasar anak kurang ajar. Aku pukul kamu. Udah. Om, beberapa waktu ini harus banyak istirahat ya. Banyak jaga kesehatan baru cepat sembuh. Tante tenang aja, aku sering potong. Om akhir-akhir ini kesehatannya bagus, jauh lebih baik. Gimana penampilanku? Sekarang kamu setuju kan? Maaf, aku udah bilang, aku nggak tertarik sama Playbo. Aku akui dulu aku emang agak-agak playboy. Tapi aku bisa berubah kok. Terus, anjing bisa berhenti makan tai nggak? Anjing gak bisa berhenti makan tai, tapi aku bisa. Kalau kamu gak percaya, aku sumpahin. Jangan disumpahin. Aku takut kamu terlalu dekat, petirnya nyamber aku. Petirku kok bisa nyamber kamu? Iya kan? Ceritakanlah padaku. Jauh-jauh dari aku.
Apel yang kamu beli, boleh saya minta satu? Selamat tahun baru. Bersulang. Aku sudah pulang.